Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asaya Alivia dengan NIM 1908661 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi serta menjawab soal MTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Selamat menonton, jangan di-skip ya. Dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikuti kita sebagai suatu bangsa dan membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Tujuan negara Indonesia dari setelah kemerdekaan hingga saat ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Terdapat 4 poin tujuan negara Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam kondisi sekarang ini, dalam perwujudan tujuan bangsa semakin sulit karena adanya globalisasi. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme mampu membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia sebagai upaya untuk mempertahankan jati diri bangsa yang berlandaskan ideologi Pancasila sebagai upaya perwujudan tujuan bangsa. Soal kedua, nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Pancasila bersifat universal dan akan mempengaruhi hidup dan kehidupan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia secara kekal dan abadi. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber atas nilai kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam mendukung tercapainya tujuan bersama bangsa Indonesia. Soal ketiga, bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Di dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global, bahwa seluruh warga negara di berbagai penjuru dunia harus berperan aktif melakukan berbagai tindakan dan kontribusi yang nyata demi kemajuan masyarakat global. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang memiliki warga negara dengan intelektual yang tinggi. Namun, intelektual yang tinggi tersebut akan lebih baik dan lebih memiliki manfaat yang begitu besar jika bisa dimanfaatkan untuk berperan aktif mencurahkan pemikirannya untuk menghasilkan tindakan dan kontribusi yang nyata demi kemajuan masyarakat, terutama di dalam kewarganegaraan global. Tindakan dan kontribusi nyata tersebut haruslah didasarkan pada semangat dan jiwa nasionalisme yang tinggi, karena semangat dan jiwa nasionalisme merupakan akar dari berbagai macam budaya dan nilai-nilai di dalam jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, jiwa nasionalisme pula lah yang menjadikan cinta tanah air dan penghormatan terhadap bangsa Indonesia, serta mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan, yang membuat warga negara Indonesia memiliki akar yang kuat untuk menopang diri dan menyampaikan aspirasi, pemikiran, ataupun tindakan dan kontribusi yang nyata demi kemajuan warga ataupun masyarakat secara global. Soal keempat, bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri? Nasionalisme dari waktu ke waktu telah berkembang seiring dengan berkembangnya pemikiran, zaman, dan teknologi. Meskipun tetap sebagai suatu hal yang positif, hal ini harus tetap dijaga agar tidak melenceng dari makna apa nasionalisme itu sebenarnya. Jangan sampai makna-makna yang menjadi jiwa dan semangat nasionalisme itu menjadi luntur bahkan berubah nilainya. Adapun cara memahami berbagai perubahan dan evolusi nasionalisme itu sendiri. Yang pertama melalui refleksi sejarah, yang kedua melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Soal kelima, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau berbagai kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Tidak bisa, karena kebanyakan mereka yang menginginkan kewarganegaraan ganda untuk kepentingan pribadi, seperti kepemilikan paspor yang memudahkan mereka untuk bepergian ke luar negeri. Namun menurut saya hal tersebut kurang tepat. Mereka terlalu menyederhanakan persoalan.
Ketika kita bukan penduduk asli, kita harus menjadi warga negara lewat naturalisasi. Dan menjadi warga negara lewat naturalisasi harus terlebih dahulu membuktikan diri layak mengikuti ujian kewarganegaraan serta memenuhi persyaratan yang ada. Membuktikan layak artinya kita harus bisa menyesuaikan diri, setuju, dan mendukung nilai-nilai kehidupan, cara berpikir kolektif, dan ideologi negara yang bersangkutan. Selanjutnya, kita perlu juga menyediakan diri dan berkorban dan memperjuangkan kepentingan negara itu ketika diperlukan. Melihat hal tersebut, untuk mengikuti tujuan dari setiap negara serta mencurahkan kesetiaan terhadap 2 atau lebih negara itu merupakan hal yang mustahil. Oleh karena itu, hal tersebut pun akan mempengaruhi nasionalisme seseorang sebagai seorang warga negara suatu bangsa. Soal ke-6, apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai suatu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Tentunya, elemen-elemen yang mengikat kita sebagai suatu bangsa itu dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yaitu dengan cara yang pertama, menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. Yang kedua, memupuk dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita. Yang ketiga, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Yang keempat, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang kelima, menumbuhkan sikap toleransi antar sesama warga negara. Yang keenam, pembinaan kewarganegaraan yang dilakukan oleh pemerintah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!